kita praktek tentang perbanyakan benih ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah proses pemotongan plastik sebagai pengikat daripada entris. Nah itu Adi, itu bengkok-bengkok Adi jalan-jalan tuh. Plastik baru deh. Plastik baru deh. Kita dulu nyoba dulu yang ini, kita belajar cuy. Ya. Harus butuh ketelitian ya. Itu lagi. Nah itu seperti bengkok-bengkok itu. Oke, ini cara melipat ya. Jadi memotongnya dengan cara melipat. Kalau tadi caranya langsung potong, tidak perlu waktu lama ya. Sebentar udah langsung. Bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Pada pagi ini kita diberikannya kesehatan sehingga bisa melanjutkan kegiatan belajar kita ya. Adapun kegiatan kita di pagi ini yaitu praktek tentang perbanyakan benih dengan sistem TW. TW itu top walking namanya ya, dengan sambung sisip dan okulasi pada tanaman yang sudah ada ya. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan adalah pengambilan entris. Jadi kalau kita mengambil entris harus diperhatikan. Coba lihat sini. Nah kalau yang seperti ini jangan diambil karena masih muda ya. Ya, entrisnya terlalu muda. Yang bisa kita ambil itu seperti ini. Nah ini daunnya sudah tidak muda lagi. Kemudian yang kedua, ini di sini ada mata tidur, ada mata tunasnya. Ya, nah ini kan coba, ini namanya mata tidur. Ini mata tidur, mata tidur, mata tidur. Nah coba pegang. Jangan mengambil entris yang nggak ada mata tidurnya ya. Nah seperti ini saya. Ini kan mata tidurnya betul-betul masih kecil sekali ini. Nanti cari yang mata tidurnya udah mulai terlihat ya, paham ya. Nah, jadi pengambilan entris itu penting, karena kalau salah di dalam mengambil entris itu akhirnya hasil dari perbanyakan benih kita itu mengalami kegagalan. Nah, jadi upayakan ngambil entris yang seperti ini. Jadi tidak ada daun muda, tidak ada daun muda. Nah ini sudah ada mata tidurnya. Nah, ya. Nah, paham ya. Nah coba pegang nih. Ini cara kita mengambil mata entris. Nah kemudian jangan mata entrisnya yang kayak gini kecil banget ya, kecil betul. Harus yang betul-betul ideal, yang sedang lah. Seperti ini. Kita ambil lagi, kita lihat. Nah ini ada mata tidur. Ya. Nah ini. Nah. Oke, paham ya. Ini faktor yang juga sangat berpengaruh pada saat yaitu pengambilan mata entris. Salah di dalam mengambil mata entris, maka perbanyakan benih itu bisa dipastikan akan mengalami kegagalan. Paham ya? Harus perhatikan ya entrisnya. Yang siap itu seperti apa, yang belum siap itu seperti apa. Ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara top walking. Kita tuh sudah ada siap. Tanaman lain ini pasti kalian nanti akan jumpai di kampung halaman kalian ya, atau di tempat keluarga kalian. Ini sebenarnya tanaman yang bahasanya itu tidak unggul, batang bawahnya ini enggak unggul. Nah supaya ini bisa kita manfaatkan, maka kita lakukan namanya pemotongan ya, pemotongan dengan sistem top walking. Jadi kita akan melakukan namanya TW. TW itu kepanjangan daripada top walking, perbanyakan benih dengan memanfaatkan batang bawah yang sudah jadi. Karena sifatnya yang seperti ini nanti kalau dia jadi itu mudah, pertumbuhannya akan cepat ya dibandingkan kita nanam dari awal. Nah kalau di kampung halaman kalian nanti ada di belakang rumah ternyata duriannya atau lainnya itu nggak unggul, maka bisa dilakukan sistem yang namanya top walking. Nah, bagaimana tahapannya?
Sekarang coba perhatikan. Mana pisau tadi? Pisau. Oke. Ya. Jadi top walking itu banyak cara ya. Bisa dipotong langsung disisip. Sini langsung disisip. Nah, bisa juga yang seperti ini. Kita tumbuhkan dulu tunasnya. Kemudian baru nanti di sini kita bikin ya top walking. Tolong pisau siletnya siapkan. Nah, ya, baru dibuka. Nah, baru buka. Nggak pakai bawang merah gitu kan? Nggak usah pakai bawang merah. Tahu sama. Ya, kita tidak perlu pakai bawang merah ya. Kita cukup dengan seperti ini aja. Nah, setelah dibuka ya. Oke, dibuka ya sudah ya. Kita potong sedikit ya. Nah, kemudian yang di sini kita klik dikit supaya posisi batang atas itu tidak terlalu melengkung. Mana pisau siletnya? Pisau silet. Ini dikerat sedikit ya, supaya nanti pada saat kita menempel batang atas itu tidak terlalu jauh. Coba entrisnya mana yang tadi siap dah. Nah, kita ambil yang ini dah. Oke. Nah, kita lihat mata entrisnya yang siap. Ya. Nah, ini kita buang, kita rapikan ya. Kemudian kita ambil ya. Jadi diperhatikan. Nah ya ini baru di belakangnya upayakan lurus ya, baru dimasukkan sini. Ya, baru kita ikat. Coba talinya yang panjang yang punya bapak tadi. Nah, seperti ini ya. Ngikatnya dari bawah dulu ke atas ya. Putar sekali ya, perhatikan tangan bapak, perhatikan. Yang kedua kali baru kita tarik, kita sisip supaya dia agak keras. Nah, kemudian sambil ke atas. Nah, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, yang di sini kita tarik agak kuat supaya air itu tidak merembes ke bawah. Baru diikat. Paham ya? Nah, ini nanti 3 minggu ke depan, kalau dia berhasil warnanya tetap hijau. Kalau dia gagal nanti berwarna coklat kehitaman. Nah, berarti itu gagal. Paham ya? Nah, sekarang kita apa manfaat daripada top walking ya? Karena kalau kita menanam benih dari muda, dari kecil, tingginya sekitar 50 cm, itu butuh waktu sekitar 1 tahun untuk merawat sehingga dia bisa tumbuh besar. Nah, kalau di kampung kalian itu ada pohon durian tapi tidak memiliki keunggulan, jangan dimatikan tapi di top walking. Nah, supaya apa? Yang tadi itu batang bawahnya tidak unggul, kita ganti dengan batang atas yang unggul, supaya tanaman tadi itu bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi top walking itu salah satu cara perbanyakan benih yang bisa kita lakukan untuk mengganti tanaman yang sudah ada dengan tanaman yang lebih baik. Ya, pengertian lebih baik tadi itu adalah
buahnya lebih besar ya, kemudian warna daging buah itu menarik, kemudian daging buah tebal, rasanya enak ya. Nah itu bisa kita lakukan dengan sistem top walking tadi itu. Bisa dipahami ya, banyak manfaat yang bisa kita lakukan ketika top walking. Nah kemudian yang kedua, ketika kalian melakukan top walking ini pemotongan, jangan terlalu pendek di bawah, dipotongnya di sini ya. Karena nanti kalau terlalu pendek di bawah nanti akan mati, tanaman ini bisa mati. Jadi kalau kalian top walking, maka pilihlah dahan-dahan ini 1, 2, 3, baru di atas dipotong. Supaya dia tidak mati. Jadi kalau top walking, bisa seperti ini. Jadi dipotong dulu, potong. Nah, potong jadi supaya muncul tunas baru. Nah, di tunas baru inilah kita bisa melakukan namanya top walking. Paham ya? Nah ini kan sudah varietas tadi, varietas durian tadi. Kalau kita mau ganti dengan varietas lain, di sebelah sini bisa ya. Kita pengen apa misalnya? Singkong nggak bisa. Ada pertanyaan? Bisa dilakukan? Bisa dipraktekkan ya. Nah nanti prakteknya kita yang di sana aja biar nggak terlalu ribet. Nah sekarang Bapak contohkan sekali lagi ya, sebelah sini ya. Kan ini kan 2 ya. Kenapa dibikin 2? Siapa tahu yang ini mati, yang ini hidup. Nanti yang hidup yang dipelihara. Kita ambil yang sebelah sini. Iya, nanti kita yang sana nanti Bapak ajari yang di pohon kecil ya. Ini kan pohon besar. Nanti pohon kecil juga bisa. Kurang lebih sama ya Pak? Sama. Nah kayak ini udah dibuka kan. Oke, potong sedikit. Nah baru ininya dirapikan. Karena kalau yang seperti ini nggak dirapikan gini, akhirnya entrisnya itu nanti patah ya, atau nanti dia kejepit. Ketika dia kejepit itu bisa menyebabkan batang atasnya menjadi rusak. Nah kalau rusak kan gagal gitu. Nah seperti itu. Sekarang entrisnya, nah ini kita ambil yang besar. Nah ambil yang besar, sini, sini. Yang penting ada mata entrisnya, paham ya? Yang penting ada mata entrisnya. Kita ambil yang sini misalnya. Nah, baru nah, setelah itu baru di sampingnya ya, baru ditempelkan. Paham ya? Mana talinya, tolong. Mudah kan ya? Mudah Pak. Nah. Putar dulu sekali. Setelah sekali diputar baru ditarik ya, ditarik itu supaya kuat posisinya. Nah seperti itu. Ini agak dua nih dah plastiknya. Nah pada saat ngikat gini jangan sampai ada rongga udara ya. Rongga udara itu maksudnya ini enggak rapat. Jadi upayakan pada saat kita melilit atau mengikat ini yang sebelah sini kita tekan. Nah tekan ya, kita tekan. Jadi kalau nanti air hujan tadi itu tidak bisa merembes ke bawah. Karena kalau air hujan bisa merembes itu menyebabkan entrisnya bisa busuk ya. Ada Nur? Nah kalau sudah misalnya habis seperti ini ya, berarti nanti ditekan gini. Nah ini kan tadi tekan tangan Bapak ya, nanti dilipat gitu baru lagi.
Ada lagi satu. Nah, dah. Lagi satu lagi. Ya, dia sampai ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Ini kan misalnya nih terjadi seperti ini, khawatir bagaimana Pak? Kita tutup. Ada apa plastik? Kan ini takut nanti kan air hujan ke sini ya. Nah, kita tutup aja. Tutup seperti ini supaya jangan sampai airnya nembes. Ya. Sekarang kita pindah cari. Nah, ini ya. Coba perhatikan, ini kan tanaman lay ya. Kemudian ini tanaman lay durian, ini hasil topoking yang sudah kita lakukan. Yang tadi kita sampaikan. Nah, ini kan ada tumbuh tunas di sini. Baru kita topoking. Nah, ini hasil topoking nih. Coba lihat daunnya beda kan dengan yang pohon ini ya. Nah, ini kita ganti nanti ya. Nah, ini yang disebut dengan TW, hasil dari topoking. Coba perhatikan, coba di zoom. Nah, ini sudah hasil TW. Nah, bisa di zoom nah. Nah, ini sudah hasil TW. Nah, nanti ini varietasnya akan lebih baik daripada pohon ini. Ya, bisa lihat nah. Ya. Nah, kan pohon awalnya kan lay. Kita topoking, maka menjadi tanaman lay durian. Ini namanya tanaman lay durian varietas Mantoala Batu Hayam, berasal dari Kalimantan Selatan. Yang ini. Nah, nanti lambat laun yang di atas itu nanti kita kurangi ya. Seperti kemarin kan Adi sudah mangkasin ya dia. Tujuannya kan supaya yang topoking ini nanti yang akan jadi. Nah, ini kita pelihara. Yang hasil topoking kita rawat, kita besarkan. Nah, ini. Nanti kita ambil untuk bahan perbanyakan. Paham Adi ya? Paham ya? Ini hasil daripada topoking kita lakukan tadi. Yang tadi teknisnya. Ini adalah hasil daripada topoking. Bisa dipahami ya? Banyak manfaat yang didapatkan ketika kita paham, mengerti, dan bisa melakukan topoking. Jadi nggak capek-capek. Ternyata di kebun kita, di pekarangan rumah kita itu ada pohon durian, ada pohon lay yang sudah besar, tapi buahnya nggak enak. Ya, buahnya nggak enak, tipis, rasanya seperti nggak ada manisnya. Ya, topoking, maka itu bisa kita ganti dengan varietas yang baru. Paham ya? Oke, sip. Nah, ini kita topoking lagi ya. Topoking yang pohonnya lebih kecil daripada yang tadi ya. Nah, ini kita topoking lagi, sama pekerjaannya sama ya. Nah, kemudian dibuka, bisa lihat sini di. Nah, saya potong dikit. Nah, baru di pisau silet tadi, tolong ya. Ini baru di yang di atas kan agak dalam ya, jadi dirapikan biar posisi enter itu kompatibel itu sesuai ya. Nah,
Ini. Oke. Nah, mana entrisnya tadi? Nah, entrisnya yang paling pas. Nah, ini. Nah, kita lihat entrisnya ya, yang paling enak ini. Nah, ambil 2 mata ini. Nah, kita sayatnya hati-hati, pelan-pelan dari sini ke bawah. Ya, kalau sudah lurus ya, oke, baru dimasukkan ya, ini. Atau dibikin 2, nggak bisa. Entrisnya satu lagi, entrisnya kita bikin lagi 2. Itu sudah 1 ya. Nah, kita bikin 2. Yang mana? Yang ini batang bawahnya. Kalau bibit unggulnya yang kita tempelkan ini. Ada yang tajam nggak? Biasanya dan ganti ya. Wah, tajam. Lalu tempelkan lagi karena kan punya peluang yang sama ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, oke, mana plastiknya? Tolong. Dari bawah putar terus kali ya, putar 2 kali, baru dierat, dikuatkan ya, putar ke atas ya. Nah, lihat posisi, lihat tangan bapak ya, sambil memutar itu tangan kiri kanannya main ya. Nah, mana lagi ya kan berikutnya ya, plastiknya satu lagi ya. Di atas. Kalau ini misalnya sudah tertutup atas ya, kalau memang dia mau dilapis ke bawah bisa. Oke, paham ya. Nah, sekarang siapa yang praktek ini? Ya, ya, Adi dulu. Hati-hati bisa. Nah, inilah praktek yang dilakukan oleh Adi. Ya, Adi. Nah, Adi ini sedang melakukan praktek top walking tanaman lay durian, didampingi oleh Renal, kemudian Indah dan Nur ya. Pelan-pelan dia. Oke, kita lihat Adi praktek melakukan penyayatan batang atas. Topimu tuh nggak ganggu kan, Di? Nah, ini Adi Setiawan sedang praktek top walking. Nanti akan kita lihat 3 minggu ke depan apakah hasil karyanya berhasil atau gagal ya. Yang gagal itu ulangi lagi nanti sampai akhirnya berhasil.